Betapa bahagia Jainul Musdopi dan sang istri Sri Rahayu ketika buah hati yang mereka nantikan, EN Jumianti, lahir. Sebagai anak tunggal, EN menjadi kesayangan dan tumpuan harapan kedua orang tua. Keluarga Jainul yang tadinya tinggal di Tulung Agung kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sanalah EN merampungkan SD hingga SMA dengan nilai-nilai yang memuaskan. Ketika EN lulus SMA, sang ayah menjual tanah di Tanjung Balai Karimun lalu kembali membawa keluarga pindah ke Tulung Agung, tepatnya di Dusun Sumur Warak, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut. Meski hidup sederhana, kedua orang tua EN ingin sang anak tunggal mengenyam pendidikan tinggi. Mereka bekerja keras mengumpulkan uang. Sang ayah bertani, sedangkan sang ibu bekerja sebagai ART di Jakarta. Sejalan dengan keinginan orang tuanya, EN yang cerdas juga bercita-cita meraih gelar S1 agar bisa memperbaiki kehidupan serta perekonomian dirinya dan keluarga. EN mendaftar di dua universitas, yakni Brawijaya di Malang dan Trunojoyo di Madura. Dan pada tahun 2022, dia diterima di Universitas Trunojoyo di Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Meski merupakan anak tunggal, EN tidak manja. Dia sudah biasa mandiri dan selama kuliah, kos seorang diri di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Setiap minggu, EN rutin menelpon orang tua. Selain memberitahu tentang perkuliahan, juga meminta biaya belanja dan kuliah. Tak terasa perkuliahan EN sudah memasuki semester 5. Untuk menambah uang saku, EN tidak berdiam diri dan sejak September 2024 bekerja di sebuah kafe di Jalan Halim Perdana Kusuma, Melajah, Bangkalan. Karena pagi hingga siang EN kuliah, maka dia bekerja di kafe shift sore hingga malam, yakni pukul 3 sampai menjelang pukul 12 malam. Seperti juga pada hari Minggu, 1 Desember 2024, EN sedang bekerja di kafe bersama Adimas, sesama karyawan. Sama seperti EN, Adimas juga mahasiswa di Universitas Trunojoyo dan merupakan senior EN. Menurut Adimas, EN karyawan yang baik, rajin, ramah, meski terkadang moody. Beberapa waktu belakangan, EN mengaku sering mual dan lemas. Mungkin masuk angin, pikir Adimas. Adimas sering melihat EN membalas pesan di HP sambil tersenyum-senyum. Adimas menebak mungkin EN sudah punya pacar. Meski pekerjaannya baik, EN sering minta izin meninggalkan pekerjaan. Alasannya untuk mengerjakan tugas kuliah. Tapi biasanya setelah itu EN akan kembali bekerja. Seperti juga pada hari itu, menjelang pukul 6 sore, EN pamit pergi pada Adimas. Tapi kali ini bukan untuk urusan kuliah, melainkan, "Aku ada janji sama ibu-ibu, nanti jam 8 malam aku balik ya," kata EN yang kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Dan itu adalah terakhir kalinya Adimas melihat EN dalam keadaan hidup. Pada Minggu 1 Desember 2024 sekitar pukul 8 malam, Nurman Firmansyah, seorang petugas polisi yang sedang piket di Polres Bangkalan, mendapat telepon dari Kanit Reskrim Polsek Galis yang mengatakan warga menemukan mayat seorang perempuan dalam keadaan terbakar di tempat bekas pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. Bersama tim, Nurman langsung menuju lokasi. 20 menit kemudian mereka tiba dan melihat TKP sudah dipenuhi warga. Tidak ada lampu penerangan. Tempat bekas pemotongan kayu itu jauh dari pemukiman warga. Kondisi jasad korban mengerikan. Telentang, sebagian tubuhnya terbakar, wajah sulit dikenali. Masih ada pakaian yang tersisa berupa sweater hijau dan celana panjang. Saat dilakukan olah TKP, ditemukan barang bukti antara lain berupa potongan rambut panjang, sebuah HP, juga gagang senjata tajam. Selain itu, ceceran darah juga ditemukan di jalan setapak menuju lokasi. Diduga korban ditusuk dengan sajam sebelum dibakar oleh si pelaku. Jasad dievakuasi ke RSUD Rato Ebu Bangkalan. Hasil otopsi menunjukkan korban digorok hingga tewas lalu dibakar. Tapi siapakah jasad? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Meski jasad terbakar sebagian, polisi berhasil memindai sidik jari dan muncullah data korban, yakni EN Jumianti berusia 20 tahun warga Tulung Agung. Hal tersebut segera dilaporkan ke Polres Tulung Agung yang kemudian melakukan investigasi dan mendapatkan informasi EN adalah mahasiswi Universitas Trunojoyo, Madura.
Sementara itu, polisi juga melakukan penyelidikan terhadap HP milik korban yang ditemukan di TKP. Pesan WA terakhir korban ditujukan pada seorang pria. Dalam pesan tersebut, keduanya sepakat melakukan perjalanan. Polisi berhasil mendapatkan identitas pria tersebut, yakni Maulidi Al-Ishaq yang tinggal di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan. Siapakah Maulidi? Apakah dirinya ada hubungannya dengan kematian EN? Begini ceritanya. Selagi sibuk kuliah, ternyata sejak tahun 2024 EN juga sibuk menjalin cinta dengan Maulidi Al-Ishaq alias Welid. Welid mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi, Bangkalan. Tak seorang pun tahu hubungan pacaran itu sebab Welid dan EN merahasiakannya dari teman-teman maupun keluarga. Welid dan EN berhubungan layaknya suami istri dan akibatnya sejak September 2024 EN hamil. Dia panik, hal itu serupa kiamat kecil baginya. Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana jika orang tua, teman-teman, dan pihak kampus tahu? Hal yang pertama dilakukan EN adalah minta pertanggungjawaban Welid. Keduanya sempat cekcok di sebuah kafe. Sejak itu Welid mendadak mengeluarkan jurus menghilang, tiba-tiba jadi susah dihubungi. EN tentu saja kalut, pesan WA-nya sering tidak dijawab, kalaupun dijawab lama sekali. Alasan Welid selalu sama, aku sibuk di kampus yang... EN semakin cemas. Bagaimana jika kandungannya membesar sedangkan Welid selalu mengelak dimintai pertanggungjawaban? Suatu hari Welid menawarkan solusi akan membawa EN ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungan. EN setuju. Pada Sabtu, 30 November pukul 5 sore, Welid berangkat dari rumahnya di kawasan Galis, Bangkalan dengan bersepeda motor menuju kafe langganannya. Tak lupa dia membawa senjata tajam jenis calok yang mirip celurit. Dia nongkrong di kafe hingga pukul 11 malam, lalu menuju sebuah kosan di Jalan Singosastro, Kelurahan Keraton, Bangkalan untuk menginap sehari. Saat itu sudah pukul 1 dini hari, memasuki Minggu 1 Desember 2024. Welid mengabari EN alamat kosan tempatnya menginap. Tak lama kemudian, di tengah dini hari yang gelap, EN tiba di kosan Welid dengan bersepeda motor dan menginap di sana bersama sang kekasih. Paginya pukul 8, Welid berkata pada EN, "Yuk kita pindah kosan di Kelurahan Pejagan, sudah aku pesan." Sejoli itu pun menuju kosan di kawasan Pejagan dengan bersepeda motor masing-masing. Setiba di kosan, Welid menaruh sepeda motor di dalam kosan, lalu berboncengan dengan sepeda motor EN pergi mencari makan di alun-alun Bangkalan. Pukul setengah 10 pagi, keduanya kembali ke kosan untuk menyantap makanan yang baru dibeli. Saat itu EN bertanya tentang rencana mereka ke dukun pijat. Nanti mau berangkat jam berapa? Welid menjawab, kalau mau berangkat sore lebih awal, pijatnya habis maghrib. EN bertanya lagi, pijatnya lama nggak? Berapa jam? Welid menjawab, kurang paham, intinya kalau sudah pijat langsung pulang. EN mengiyakan, ya sudah berangkat habis maghrib saja, soalnya sore aku mau masuk kerja dulu, nanti mau pamit. Sekitar pukul 11 siang, Welid yang bokek minta EN mentransfer uang 50.000 ke pemilik kos untuk membayar sewa kos. Setelah itu EN tidur, sedangkan Welid main game hingga pukul 1 siang. 2 jam kemudian, EN bangun dan pamit kepada Welid untuk berangkat kerja ke kafe. Demikianlah seperti biasa EN bekerja di kafe. Menjelang pukul 5:30 sore, dia hubungi Welid lewat WA dan menanyakan, "Gimana Yang? Jadi nggak pergi sekarang?" Welid menjawab, "Ayo." EN pun pamit ke Adimas, temannya sesama pekerja kafe dan berjanji nanti akan kembali lagi. EN langsung ke kosan menjemput Welid. Sekitar pukul 6:30 malam, berdua mereka berangkat berboncengan ke rumah tukang pijat yang kata Welid beralamat di Desa Lantek, Galis, Bangkalan. Di tengah perjalanan, Welid berkata, "Kamu nggak pakai kerudung, nggak malu tah? Apa nggak mau pakai masker juga?" EN menjawab, "Aku nggak punya masker." "Ya udah beli aja," kata Welid. Mereka lalu berhenti di minimarket. EN masuk sendirian untuk membeli masker. Setelah keduanya memakai masker, mereka melanjutkan perjalanan. EN yang bertambah khawatir di tengah perjalanan bertanya, "Gimana nanti pas pijat? Nggak bakalan banyak orang tahu? Nggak bakalan sakit?" "Nggak sakit mungkin," balas Welid. "Bohong, gugurin kandungan kok nggak sakit. Nanti kalau aku mati gimana?" "Ya enggak Yang, soalnya ini bertahap, nggak mungkin langsung keluar. Paling kamu harus 4 atau 5 kali pijat," jelas Welid. "Kalau misalnya gagal digugurin gimana? Mau pakai cara apa lagi?" tanya EN cemas.
Coba dulu, sambil berdoa, siapa tahu bisa gugur, jawab Walid. Iya, tapi gimana kalau gagal? Nanti malah kamu nggak tanggung jawab, nanti kamu malah lari. Enggak, aku pasti tanggung jawab lah, kita sama-sama usaha ya Yang. Halah, kamu dari awal kayak santai-santai aja. Bukan aku santai Yang, aku udah berusaha beli obat, udah berusaha cari solusi. Tapi kalau kamu di chat kayak menghilang, menghindar, jarang ngabarin, aku kan jadi takut, protes EN. Bukan aku mau lari atau santai Yang, aku juga bingung nyari solusi buat ngatasin masalah ini. Kebetulan aku juga lagi sibuk, lagi PPL, lagi tugas pilkada, kata Walid. Tapi EN tetap protes. Setidaknya ngasih tahu kalau kamu lagi sibuk. Kamu tuh keseringan ngilang kalau di chat dan lama banget balasnya. Awas aja kalau kamu nggak tanggung jawab. Kalau nggak berhasil gugurin kandungan ini, aku bakalan laporin kamu ke seniorku dan ke polisi supaya kamu ditangkap. Walid gusar, jangan gegabah ngambil keputusan Yang. Sama-sama kita cari solusi, jangan langsung laporin gitu. Biarin kalau kamu menghilang. Aku akan ajak seniorku buat demo kampusmu biar karirmu jelek. Walid mulai marah. Kamu nggak mau ngerti, aku udah berjuang untuk ngikutin kemauan kamu untuk gugurin. EN ikut emosi. Kamu yang nggak mikirin kondisiku, perutku makin besar. Banyak teman seniorku yang udah curiga, apalagi aku sampai muntah-muntah, sampai seniorku nanyain. Walid diam sambil menahan emosi, sementara EN terus bicara. Saat itulah Walid mendadak membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya ke jalan setapak, menuju sebuah tempat bekas pemotongan kayu yang berlokasi di desa Banjar, Galis, Bangkalan. Dia hentikan sepeda motor di sana, sekeliling gelap, sunyi. EN jadi bingung, ngapain berhenti di sini, gelap-gelap di sini? Walid turun dari sepeda motor diikuti EN. Tanpa berkata sepatah pun, Walid langsung mengambil calok yang diselipkannya di pinggang dan langsung membacok leher EN 2 kali. Bacokan itu sempat mengenai helm yang masih dikenakan EN sehingga calok terlepas dan melukai telunjuk Walid. Darah mengucur dari leher EN. Helm yang dikenakannya jatuh. Demikian pula HP yang dipegangnya jatuh ke tanah. Dia sempoyongan, berusaha berteriak, "Tolong, tolong, Yang, jangan gitu. Aku minta maaf. Tolong." Dengan sisa tenaga, EN berusaha melarikan diri, namun Walid mengejar dan kembali membacok EN hingga mengenai kepala, punggung, leher, dan lengan wanita itu. EN terjatuh. Saat itulah tanpa ampun, Walid menggorok leher EN hingga nyaris putus. EN tewas. Walid menyeret tubuh sang kekasih ke tempat pemotongan kayu yang berada di dekat situ. Dia ambil helm EN yang terjatuh, juga tas EN yang berada di sepeda motor, lalu menaruhnya di dekat jasad EN. Selanjutnya dia kembali ke sepeda motor, mengambil selimut dari dalam jok, lantas membuka tangki bensin sepeda motor, menggulung selimut dan mencelupkannya ke dalam tangki hingga selimut basah oleh bensin. Kemudian dia taruh selimut di atas bagian dada hingga perut EN. Selanjutnya Walid kembali ke sepeda motor, kali ini mengambil sarung dan mencelupkannya ke tangki bensin. Setelah sarung basah oleh bensin, dia taruh sarung di atas tas dan helm yang berada di samping jasad. Tapi masih ada yang tersisa, sandal EN. Walid buru-buru mengambil sandal yang terlepas itu dan menaruhnya di atas jasad EN. Walid melakukan semuanya dengan seksama. Dia lalu membuka celana jeansnya yang terkena bensin dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor. Kini dia hanya menggunakan celana dalam dan atasan hoodie. Tak ada lagi kata mundur, tak ada jalan lain. Walid memantik korek api gas dan membakar selimut yang basah oleh bensin. Tak lama kemudian selimut terbakar. Api menjalar membakar jasad EN serta helm dan tas yang ditutupi sarung yang juga basah oleh bensin. Walid bergegas mengenakan celana jeansnya lalu pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik EN. Dia lupa HP yang tadi terjatuh dari genggaman EN masih tergeletak di tanah. Dan lewat HP itulah kemudian polisi berhasil melacak komunikasi terakhir yang dilakukan EN dengan Walid. Muiz tinggal di Dusun Padukoan, Desa Alas Kokon, Modung, Bangkalan. Orang-orang menganggapnya sosok yang menguasai berbagai ilmu, juga sosok yang bisa memberi berbagai nasihat. Termasuk nasihat jika kekasih hamil, bertanggung jawablah, nikahi dia secara siri. Sudah 2 bulan belakangan Muiz mengenal Walid yang menganggapnya sebagai guru spiritual. Walid biasanya berkunjung ke rumah Muiz malam hari pukul 9 hingga 11 untuk belajar mengaji, sholat, dan belajar hal-hal spiritual lainnya.
Walid juga berniat belajar ilmu kanuragan, yakni ilmu bela diri yang diperoleh lewat latihan khusus dan pendekatan spiritual. Ilmu itu mencakup kemampuan bertahan dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Namun ilmu itu belum sempat diajarkan Muiz kepada Walid. Pada Minggu 1 Desember 2024 menjelang pukul 9 malam, Muiz tengah sendirian di rumahnya ketika tiba-tiba Walid datang dengan bersepeda motor. Muiz heran melihat pemuda itu gugup, gelisah, pakaiannya basah. "Loh, kamu kenapa?" tanya Muiz. "Saya barusan bunuh orang, seorang perempuan," jawab Walid lalu menceritakan tentang caranya membunuh dan lokasi pembunuhan. Tentu saja Muiz kaget. Dia langsung menelpon temannya Mustopa yang juga adalah kakak sepupu Walid. "Walid ada di rumahku, dia ngaku barusan ngebunuh orang," kata Muiz dan minta agar Mustopa segera datang. Tak lama kemudian Mustopa tiba di rumah Muiz dan langsung menginterogasi Walid soal pembunuhan itu. Walid mengakui perbuatannya. Ketika Mustopa mengajak pulang, Walid menolak. Muiz kemudian menyarankan kepada Mustopa, "Kamu pulang saja dan beritahu sesepuh desa agar datang ke sini." Demikianlah Mustopa pulang. Tak lama kemudian dia kembali ke rumah Muiz dengan didampingi kepala desa dan keponakan kepala desa dengan menggunakan mobil untuk menjemput Walid. Bersama mereka menuju kantor polisi dan menyerahkan Walid. Berita kematian EN viral. Seorang mahasiswi dibunuh dan dibakar oleh kekasihnya yang juga adalah mahasiswa. Sungguh kejam, sadis. Orang tua EN terguncang mendengar kematian anak tunggal mereka, juga nyaris tak percaya selama ini anak mereka berpacaran. Mereka tidak mengenal Walid sama sekali, sebab EN tidak pernah bercerita tentang pemuda itu. Sang ibu mengatakan EN pendiam, dan tidak menyangka anaknya telah berhubungan dengan pria hingga sejauh itu. Sang ayah mengatakan seandainya saja EN jujur dirinya hamil, orang tua tidak akan marah dan tidak akan minta kandungan digugurkan. Orang tua EN berharap si pelaku Walid dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Begitupun teman-teman sekampus dan dosen EN menunjukkan solidaritas, menuntut si pelaku Walid dijatuhi vonis mati. Saat persidangan digelar, mereka melakukan aksi demo di depan Pengadilan Negeri Bangkalan menuntut keadilan bagi EN. Warga desa Banjar, tempat jasad EN ditemukan, juga turut berduka atas kejadian itu. Meski tidak mengenal EN, mereka kompak mengadakan tahlilan bagi korban. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Bangkalan. Duduk sebagai terdakwa Maulidi Al-Ishaq alias Walid. Di persidangan dibeberkan kandungan EN berusia sekitar 2 atau 3 bulan. Berarti EN mulai hamil sekitar September atau Oktober 2024, hampir bersamaan dengan saat EN mulai bekerja di kafe. Di persidangan, teman, saudara, serta guru spiritual menggambarkan Walid sebagai sosok agamis, cukup berprestasi dan aktif berorganisasi. Tak seorang pun menduga Walid memiliki pacar, sebab memang dia menyembunyikan hubungannya dengan EN agar orang-orang menganggap dirinya pria lurus tak bercela. Namun ketika Walid tahu EN hamil, dia panik. Apa kata orang jika tahu dirinya yang selalu tampil agamis ternyata selama ini berzinah dan menghamili seorang wanita di luar nikah? Hancur pasti reputasinya. Dan Walid tidak mau hal itu terjadi sebab baginya reputasi adalah segalanya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menilai Walid telah melakukan pembunuhan berencana dan menuntut vonis mati. Namun kuasa hukum Walid menyampaikan pembelaan. Walid tidak melakukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan dilakukan spontan saat bertengkar dengan EN karena masalah kehamilan. Tapi bukti-bukti menunjukkan Walid telah merencanakan semuanya. Pada malam kejadian dia membawa calok, membawa selimut dan sarung yang kemudian dibasahi bensin. Menurut pengakuan Walid, selama ini EN lah yang ngotot menggugurkan kandungan, sedangkan Walid justru ingin bertanggung jawab. Dan atas desakan EN, Walid akhirnya menyarankan EN dipijat untuk menggugurkan kandungan. Namun pengakuan Walid tersebut dipertanyakan kebenarannya sebab Walid tidak bisa menunjukkan di mana lokasi tukang pijat tersebut. Tampaknya ajakan ke tukang pijat hanya akal-akalan Walid yang sejak awal sudah berencana akan membunuh EN di lokasi yang sudah ditetapkannya, yakni di tempat bekas penggergajian kayu yang sepi, gelap, dan jauh dari pemukiman warga.
Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan Walid terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Walid merupakan pengkhianatan nyata terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarganya sendiri yang telah memberikan penghidupan dan pendidikan yang cukup, kepada korban EN serta keluarga, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan pada umumnya. Perbuatan terdakwa membacok, menggorok leher hingga hampir putus, kemudian membakar korban EN yang tengah mengandung anak terdakwa telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan terdakwa telah merenggut satu-satunya anak Jainul Musdopi beserta istri. EN masih muda, masih memiliki masa depan panjang, merupakan harapan keluarga dan menjadi penerus garis keturunan. Luka keluarga korban tidak akan mudah sembuh oleh perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak hanya merenggut nyawa EN, tapi juga anak yang sedang dikandung EN. Selain itu, perbuatan terdakwa memberikan presiden buruk terhadap status mahasiswa dan sosok orang yang taat beragama. Keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati pada Maulidi Al-Ishaq alias Walid. Pihak keluarga dan alma mater korban menyambut puas vonis tersebut. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.